Halo teman-teman, ketemu lagi di part 2 sintesis protein pada bagian translasi. Nah, translasi adalah proses penterjemahan kodon, yaitu kode 3 basa nitrogen pada mRNA oleh tRNA, dan penggabungan asam amino melalui ikatan peptida, sehingga disebut sebagai polipeptida. mRNA diterjemahkan atau dibaca pada ribosom bebas yang ada di sitoplasma ataupun ribosom yang terikat pada RE. tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Asam amino yang ada di dalam sel, baik yang esensial yang diperoleh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan asam amino non esensial yang memang tubuh sendiri yang memproduksinya, akan dikombinasi untuk membentuk protein tertentu. Yang perlu teman-teman ingat, setiap kodon akan mengkode asam amino, dan setiap asam amino bisa dikode oleh satu atau lebih kodon. Terdapat 64 kodon yang dapat mengkode asam amino tertentu, dan ini disebut sebagai kode genetik. Nah, kode genetik itu nantinya akan menghasilkan 20 macam asam amino yang berbeda. Maksud dari pernyataan ini bagaimana? Nah, lebih jelasnya di sini. Ini teman-teman, ya. Maksud dari 64 kodon adalah ini, misalnya UUU, UUC, UUA sampai dengan GG. Nah, ini kombinasi dari urasil, sitosin, adenin, guanin, itu ada 64 macam kombinasi kodon. Dan dari 64 macam kombinasi kodon ini ada 20 macam asam amino yang bisa dihasilkan. Mulai dari fenilalanin, leusin, kemudian isoleusin, metionin, valin, serin, prolin, treonin, alanin, tirosin, histidin, glutamin, asparagin atau asam asparagin, lisin, kemudian asam aspartat, asam glutamat, kemudian sistein, triptofan, arginin, serin, dan glisin. Oke, untuk di sini ada start kodon, itu mengkode asam amino metionin. Sedangkan untuk stop kodon itu tidak mengkode asam amino apapun. Lanjut, ini adalah gambaran umum dari peristiwa translasi. Jadi ini adalah image-nya, di mana mRNA itu akan melekatkan dirinya pada ribosom. Di sini ada ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Ketika sampai di kodon startnya, yaitu AUG, itu akan ada tRNA yang datang membawa asam amino yang sesuai, dan tentunya adalah metionin untuk start kodonnya. Nah, kalau di mRNA-nya itu di sini disebut kodon, maka di tRNA-nya disebut antikodon. Jadi kodon akan berpasangan dengan antikodon. Kodon dari mRNA akan berpasangan dengan antikodon dari tRNA. Dan tRNA ini akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. Nah, selanjutnya kita bicarakan lebih detail lagi mengenai translasi. Komponen apa saja yang ada dalam proses translasi? Yang pertama adalah mRNA, kedua ribosom, ketiga tRNA bersama dengan asam aminonya tentunya, dan yang keempat adalah enzimnya. Enzimnya di part 1 tentang transkripsi pernah disampaikan, yaitu aminoasil tRNA sintetase. Adapun tahapan dari proses translasi sama dengan transkripsi, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini kita akan bahas lebih detail lagi inisiasi. Di inisiasi ini, tRNA inisiator akan berikatan dengan subunit kecil pada ribosom.
Nah, ini subunit kecilnya dulu. Nah, ini akan berikatan. Kemudian, subunit kecil atau kompleks tRNA ini yang sudah berikatan dengan mRNA, kemudian bergerak sepanjang sekuen ya, sampai mereka menemukan ya start codon ya, AUG. Ya. Selanjutnya, subunit besar pada ribosom bergabung pada kompleks yang telah dibentuk. Ini subunit besarnya, ya. Ini seharusnya AUG ini di sini. Ini gambarnya nih kodenya salah ya. Kode basa nitrogennya salah. Seharusnya yang pink nih betul, yang di bawah ini adalah AUG, baru kemudian tRNA-nya ini antikodonnya adalah UAG ya, sambil membawa asam amino yang sesuai, yaitu asam aminonya untuk start codon adalah metionin. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana jika masih belum menemukan AUG, maka ini akan terus bergerak sampai ketemu nih start codonnya AUG ya. Lanjut di tahap elongasi ya. Ini kalau lihatnya kok kebalik ya. Yang awal melihatnya subunit besarnya di atas, subunit kecilnya di bawah. Nah, yang ini gambarnya subunit kecilnya di atas, subunit besarnya di bawah. Tapi sama saja ya. Ini adalah ribosom. Oke. Nah, di ribosom ini belum digambarkan dengan ini ya, dengan jelas ya. Di subunit besarnya ini terbagi menjadi 3 kompartemen. Ada A site yang disebut dengan aminoacyl site, kemudian ada P site, peptidyl site, dan E yaitu exit ya. Jadi A site itu adalah tempat penerjemahan asam amino. P site itu adalah tempat pembentukan ikatan peptida, sedangkan yang E exit itu merupakan tempat keluarnya tRNA dari rangkaian ribosom subunit kecil, subunit besar, dan mRNA serta itu ya. Jadi tRNA-nya keluar nanti lewat A site exit ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di tahap elongasi ini? Di elongasi, mRNA melewati subunit ribosom, ya subunit kecil dan subunit besarnya ini di gambar ini. Kemudian tRNA menghantarkan asam amino ke sisi pengikatan ribosom sesuai dengan sekuen atau urutan pada mRNA. Nah, pertama ya, tRNA itu akan menuju ke sisi A site ya, untuk membawa asam amino prolin di sini yang sesuai dengan kodonnya adalah CCG ya. Kalau sudah, ini akan terus bergeser ya, kemudian menuju ke sisi P, di mana prolinnya itu akan diikatkan dengan metionin. Nah, ketika sudah diikatkan, maka tRNA yang membawa prolin ya itu akan lepas seperti itu. Kemudian asam amino yang terbentuk itu akan dihubungkan dengan ikatan peptida. Makanya nanti kalau banyak diberi nama polipeptida. Nah, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Nah, kapan terjadi penghentian proses translasi? Proses translasi itu berhenti ya jika sudah ini di bagian I site-nya itu sudah ada codon stop ya. Nah, codon stop ini akan menempatkan dirinya pada sisi I site ya. Kalau sudah ada codon stop yaitu UAA, UGA, UAG ya, maka tRNA-nya tidak akan datang untuk membawa asam amino yang sesuai. Jadi kalau sudah di sini ada kodon yang tadi UAA, UGA, UAG, nah, maka tRNA tidak akan membawa antikodon dan asam aminonya. Selanjutnya, karena sudah stop, maka akan ada faktor rilis ya. Maka ribosomnya itu akan terpisah antara subunit besar dan subunit kecil. Akibatnya polipeptida yang sudah dihasilkan akan terlepas. Nah, setelah proses translasi selesai, itu akan ada pemprosesan pasca translasi.
Apa namanya? Yaitu proofreading. Proofreading ini merupakan sistem koreksi jika terjadi kesalahan dalam penggabungan amino asid dengan tRNA pada ribosom. Ya, akurasi translasi ditentukan saat penambahan muatan pada tRNA dan saat amino asid tRNA melekat pada sisi A ribosom. Nah, asam amino kemudian dihubungkan dengan ikatan peptida jadi polipeptida, kemudian polipeptida itu diproses lebih lanjut misalnya di kompleks Golgi, akan jadilah protein tertentu sesuai dengan jenis yang diinginkan. Apakah itu protein struktural, protein fungsional, protein fungsionalnya itu bisa protein enzim, protein hormon, protein antibodi, protein transport, protein penggerak ataupun protein pengikat. Nah, protein itu merupakan ekspresi dari gen, ya. Di dalam biologi itu ada beberapa hipotesa. Ya, yang pertama adalah hipotesa Garrett oleh Archibald E. Garrett, ya. Beliau dulu mengemukakan bahwa sebuah gen itu akan terekspresi menjadi sebuah enzim. Nah, jika gennya itu mengalami mutasi, akhirnya menjadi gen mutan, maka tidak akan terbentuk enzim. Kalau seandainya tidak terbentuk enzim, maka proses metabolisme tidak akan bisa berlangsung. Berarti kan terjadi blok metabolisme. Nah, ternyata hipotesa dari Garrett ini kemudian tereliminir oleh penelitian lebih lanjut dan diubah oleh Joey Biddle and E.L. Tatum menjadi sebuah gen itu akan menjadi sebuah polipeptida, ya. Jadi sebuah gen menjadi sebuah polipeptida, bukan lagi sebuah gen menjadi sebuah enzim, tidak, tetapi sebuah gen menjadi sebuah polipeptida, ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena produk gen tidak selalu berupa protein fungsional, ya, tidak selalu berupa enzim seperti pendapatnya Garrett, ya. Jadi gen itu bisa jadi berupa protein, tetapi proteinnya adalah protein struktural, ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan sebuah video. Ya, baik teman-teman, ini adalah video animasi dari proses translasi. Di sini terlihat ada mRNA, ya. Kemudian ada subunit kecil dari ribosom. Kita lihat ya, kita putar nih. Nah, ini akan terus bergerak untuk mencari start codon. Start codon dikode dengan AUG, ya. Ini yang akan memulai proses inisiasi dari translasi. Kemudian kalau sudah di sini, ini berarti ada di bagian I site AUG, ya, akan didatangi oleh tRNA dengan membawa asam amino yang sesuai, yaitu metionin tadi. Nah, selanjutnya akan ini berikatan juga subunit besar dari ribosom. Ini adalah di bagian I site, ya, amino asid amino asid site. Kemudian ada ini peptidisyl site dan ini adalah bagian exit. Selanjutnya sesudah AUG ya terbentuk, maka tRNA ini akan bergerak ke P. Sekarang yang ada di I site adalah UCG. Ya, UCG, kemudian datang tRNA membawa antikodonnya dan sambil membawa asam amino yang sesuai. Nah, ini yang warnanya kecoklatan. Kemudian dibuatlah ikatan peptida antara metionin dengan asam amino yang kedua. Ya, di bagian mana? Di bagian P site. Nah, yang tadi membawa metionin tRNA-nya akan dilepaskan lewat bagian E, exit. Nah, sekarang di bagian I site apa asam aminonya? AUG lagi atau UGC nih ya, AUG. Ya. Bawa tuh asam amino yang sesuai. Set. Ya, tRNA-nya. Terbentuk ikatan peptida lagi. Nah, tadi tRNA yang bawa asam amino kedua akan di-exit keluar, begitu. Begitu selanjutnya teman-teman ya. Jadi mRNA ini akan terus bergerak di antara subunit kecil dan subunit besar ribosom.
Nah, sampai ketemu codon stop ya. Dan codon stopnya di sini adalah UAG. Ya, stop, tidak ada tRNA yang datang. Nah, kalau sudah stop ada faktor rilis ya. Subunit besar dan subunit kecilnya ini terpisah, ikatan peptidanya ini akan terlepas. Begitu. Ya, gimana dari penjelasan tadi, sudah clear nggak? Iya, kayaknya ini sudah merefresh ingatan tentang biologi ya, Mbak ya. Good. Jadi nanti bisa dipelajari lagi, atau teman-teman di rumah bisa putar-putar lagi sih video-video ini. Jadi bisa mungkin ada insight baru mungkin yang istilah-istilahnya yang kalian belum pernah familiar. Nah, jadi familiar lagi. Iya. Ya, harapannya buat yang belum tahu tentang peristiwa sintesis protein di dalam sel tubuh ini jadi horizon baru atau pengetahuan baru, begitu ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di obrolan lain bersama kami. Ya, bye.